Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Adema. NIM saya 12206193005. Saya dari kelas PIAU 3A. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester inovasi pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Lulu Athirotus Zahro. Di sini pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara menciptakan inovasi pendidikan di tengah masa pandemi COVID-19 yang ditinjau dari sisi kreativitas, suasana aman dan nyaman, dan teknologi informasi dan komunikasi. Baiklah, yang pertama yaitu dari segi kreativitas. Disinilah peran guru menciptakan suatu proyek pembelajaran yang menarik dan peran pastinya efektif karena guru merupakan peran utama. Jadi agar anak tidak bosan, guru harus sekreatif mungkin menciptakan pembelajaran baru walaupun virtual atau daring. Misalnya nanti disuruh membuat suatu proyek, membuat kubus, mewarnai, atau membentuk kertas origami menjadi bentuk topi atau bunga dan lain-lain. Kemudian guru harus memberikan suatu tutorial yang nantinya akan dibikin suatu proyek tersebut. Jadi anak mendapatkan pengetahuan baru dari tutorial tersebut, dan anak juga tidak akan mengalami kejenuhan dalam. Kemudian yang kedua yaitu ditinjau dari sisi suasana aman dan nyaman. Di sini guru memastikan anak belajar di waktu yang bersamaan sesuai dengan waktu pembelajaran tersebut. Misal jam 9 waktunya pembelajaran tematik. Nah, di situ anak ya juga harus belajar tematik. Nah, kemudian yang kedua yaitu guru dapat memberikan tugas terukur dan pembelajaran tetap berjalan. Kemudian guru memastikan anak kegiatan belajar menggunakan metode jarak jauh atau daring. Nah, kemudian yang terakhir yaitu guru memastikan kegiatan belajar tetap di rumah dan terlaksana dengan lancar dan pastinya juga aman dan nyaman. Oke, yaitu yang ketiga yaitu ditinjau dari sisi teknologi informasi dan komunikasi. Di sini belajar daring merupakan pembelajaran yang paling efektif dan efisien di saat atau di kala pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Nah, platform e-learning merupakan metode pembelajaran lebih mudah dan efektif pastinya dengan menggunakan teknologi informasi yang fleksibel. Kemudian guru juga bisa menginformasikan tugas via WAG atau WhatsApp group, kemudian bisa mengirim dengan cara membuat suatu proyek tugas yang diberikan dengan didukung oleh video tutorial dan lain-lain. Pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana giat meminimalisir rasa bosan atau jenuh di kala pembelajaran online. Di sini akibat pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai, pemerintah menetapkan belajar di rumah diperpanjang. Nah, di sini padahal peserta didik sudah mengalami kebosanan dan kejenuhan pastinya. Nah, di sini bagaimana sih cara meminimalisir rasa bosan pada anak yang harus melaksanakan kegiatan belajar di rumah? Nah, yang pertama yaitu bisa membuat kelompok kecil, yaitu belajar kelompok kecil. Nah, kita bisa belajar kelompok bersama teman-teman, mungkin 3 atau 4 orang. Namun di sini kita jangan lupa juga bahwasanya kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, kemudian yang kedua yaitu mungkin kita biasanya belajarnya di kamar atau di tempat belajar. Nah, di sini kita bisa mengganti pembelajaran kita, mungkin bisa di ruang tamu atau ruang keluarga, atau mungkin bisa juga di tempat terbuka, misalnya di halaman rumah, di tempat gazebo rumah, karena bisa menghirup udara segar dan ada tumbuh-tumbuhan hijau yang bisa membangun mood kita lebih happy, enjoy, dan lebih memotivasi kita untuk semangat belajar. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bisa meluangkan sedikit hobi di rumah dengan membaca buku, novel, atau membuat cerita. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kita bisa menggunakan aplikasi belajar yang membuat pembelajaran kita lebih menyenangkan, dan pastinya kalian bisa lebih paham lagi mengenai pembelajaran yang sedang kita butuhkan pada saat itu. Nah, terima kasih.